Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian Allah berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Surat An-Najmu ayat 13 sampai dengan ayat 18. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang lihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ayat ini, surat Al-Isra dan surat An-Najmu ini menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad, atau 2 tahun sebelum Nabi Hijrah. Kalau kita membicarakan Isra Mi'raj secara terinci, memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, dalam khutbah pendek ini kita hanya mengemukakan rangkuman Isra dan Mi'raj dan diantara hikmah-hikmahnya. Pengertian Isra menurut Islam adalah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj menurut Islam adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari alam bawah atau bumi, yakni Masjidil Aqsa, ke alam atas atau langit melalui planet-planet yang bertingkat-tingkat, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, dan terakhir ke Arash. Sekarang kita berada pada tanggal 24 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab tahun 1446 Hijriah. Jadi hari Senin yang akan datang
lebih kurang 3 hari lagi. Itu adalah tanggal 27 Rajab tahun 1446 Hijriah. Ketika itulah insya Allah kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan yang ke 1448. Cara menghitungnya 1446 tahun Hijriah tambah 2, yaitu 1448 menurut perhitungan tahun Hijriah. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 dan An-Najmu ayat 13 sampai dengan 18 dan beberapa hadis Nabi. Merupakan perjalanan spiritual yang sangat penting bagi Rasulullah dalam menuju kesempurnaan rohani. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain: yang pertama, ujian keimanan. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan ujian bagi kaum muslimin untuk mempertahankan keimanannya. Bagi orang kafir dan orang-orang yang lemah imannya, mereka tidak akan menerima dan mempercayai Isra Mi'raj Nabi tersebut. Apakah mungkin perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya lebih kurang 1236 kilo akan ditempuh dalam waktu yang relatif pendek, hanya setengah malam? Perjalanan orang biasa dengan kenderaan yang ada pada waktu itu memakan waktu 30 hari untuk pulang pergi. Apalagi naik pula ke langit yang sangat tinggi. Ini berita yang tidak masuk akal, kata orang-orang kafir. Tetapi bagi orang yang beriman, mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu memperjalankan Nabi dalam Isra dan Mi'raj dalam perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jaraknya lebih kurang 1236 kilo. Dalam perjalanan itu, Nabi singgah di 5 tempat. Singgah di Madinah, di Madian, di Bukit Tursina, di Bethlehem, baru kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Sesuai itu, naik ke langit yang sangat tinggi, ke Sidratul Muntaha, melalui 7 lapis langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim bersandar di pintu Baitul Ma'mur. Di sana 70.000 malaikat masuk setiap hari untuk melakukan tawaf. Sesudah itu, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha sendirian tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, yaitu punya sayap 600 buah. Sidratul Muntaha sebelah kanan Arsy disebut juga dengan pohon bidara. Buahnya seperti tempayan-tempayan negeri Hajar. Daunnya seperti telinga gajah. Bila seorang pengembara mengelilingi bayang-bayangnya selama 7 tahun, maka tak akan dapat mengelilingi seluruhnya. Dalam hadis dinyatakan, Nabi melihat rak-rak hijau dari surga yang menutupi cakrawala. Ini adalah berita gaib yang dinyatakan dalam hadis yang sahih.
Sampai di sini di Sidratul Muntaha ini berakhir ilmu para malaikat. Dan ada lagi yang diketahui oleh malaikat di balik Sidratul Muntaha tersebut. Namun Nabi Muhammad melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang sulit digambarkan. Ini adalah berita gaib yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di saat itulah Allah menurunkan perintah salat mulai dari 50 kali sehari semalam, akhirnya menjadi 5 kali. Firman Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai tergelincir matahari sampai datang larut malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 78. Kemudian mengenai perintah salat ini juga dinyatakan dalam surat Hud ayat 114, surat An-Nisa ayat 13, surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 45, surat Al-Baqarah ayat 110, surat Al-Hajj ayat 38, surat Al-Bayyinah ayat 5, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Itu hikmah pertama Isra dan Mi'raj. Hikmah yang kedua, pentingnya membersihkan hati untuk meningkatkan derajat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak hal yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah salat, hatinya dibersihkan terlebih dahulu melalui peristiwa pembelahan dada dan pencucian dengan air Zam-Zam. Sebelum diberangkatkan oleh Allah Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Setelah berjumpa dengan Nabi, malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad. Dada Nabi Muhammad dibelah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam segala sifat-sifat yang buruk. Kemudian malaikat Jibril membawa sebuah bejana dari emas yang penuh dengan hikmah, iman dan sifat-sifat yang baik, lalu dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Setelah itu Jibril menutup kembali dada Nabi Muhammad. Sebenarnya malaikat Jibril sudah 4 kali membedah atau membelah dada Nabi Muhammad dan bersihkannya dengan air Zam-Zam. Yang pertama di waktu umur 4 tahun, di waktu tinggal dengan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua di waktu berumur 10 tahun, dibersihkan dengan air Zam-Zam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang buruk dan tercela saat usianya mendekati baligh. Yang ketiga, ketika malaikat Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul di waktu berumur 40 tahun di Gua Hira. Yang keempat, pada waktu Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu Nabi berada dalam keadaan suci di waktu Isra dan Mi'raj di saat akan menerima perintah salat. Sedangkan umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersuci di saat akan melakukan salat. Nabi mengatakan, salat itu mi'rajnya umat Nabi Muhammad. As-salatu mi'raju ummati. Salat itu mi'rajnya umatku, kata Nabi. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang yang beriman, jika kamu hendak berdiri melakukan salat,
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu hingga dua mata kaki. Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat 6. Jadi ini hikmah Isra dan Mi'raj yang kedua. Yaitu membersihkan diri. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa khtim lana bi khatimati sa'adati ajma'in. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.